Jika Vicky Shu disibukkan dengan aneka koleksi sepatunya, lain halnya dengan artis senior Desi Ratnasari. Di tengah gemerlapnya dunia selebritis, si teteh asal Sukabumi ini justru tampil cantik dengan balutan jilbab. Niat memakai penutup aurat ala wanita muslimah ini muncul ketika ia pulang ibadah haji di pertengahan tahun 2011 silam. Sebelum akhirnya yakin untuk mengenakan jilbab, wanita kelahiran 12 Desember 73 itu sempat kejutan demi kejutan di panggung spektakuler Indonesian Idol tentu saja selalu kita harapkan. Namun magnet panggung spektakuler show ternyata tak hanya muncul dari para finalis ini. Trio A, Ahmad Dhani, Agnes Monica dan Anang Hermansyah yang duduk di kursi Dewan Juri juga selalu menarik rasa penasaran kita. Bayangkan saja, ketiga juri selalu terlibat perdebatan, khususnya di antara Ahmad Dhani dan Anang Hermansyah. Dhani kerap menyentil Anang yang kurang paham bahasa Inggris, sementara Anang lebih banyak diam dan berharap Agnes mau membalas sindiran. Sesaat setelah Rio menyudahi tugasnya di atas pentas, Ahmad Dhani menyindir Anang yang menyebut Ashanti ngefans pada Dion. Jika Agnes Monica mampu tebar pesona di antara dua duda, Vicky Shu justru tebar pesona lewat busana pengantin yang dikenakannya. Beberapa waktu lalu, kami memergoki Vicky Shu fitting gaun. Benarkah dalam waktu dekat, gadis cantik ini mau naik pelaminan? Vicky Shu fitting gaun pengantin. Beberapa hari lalu kami memergoki gadis cantik ini mencoba gaun berbahan kebaya. Untuk apa Vicky Shu memesan gaun? Benarkah Vicky Shu akan menikah? Vicky Shu tampak anggun. Ia terlihat layaknya seorang pengantin wanita yang siap naik pelaminan. Beberapa waktu lalu, tanpa didampingi pria calon suaminya, pelantun tembang Mari Bercinta 2 ini melakukan fitting busana pengantin, sekaligus melakoni sesi pemotretan prewedding foto di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Tak tanggung-tanggung, 3 gaun kebaya beraneka warna pun menjadi pilihan gadis asal Cilacap, Jawa Tengah ini dalam acara fitting gaun pengantinnya tersebut. Kabar-kabari sempat merekam kegiatan Vicky Shu saat fitting dan juga pemotretan prewedding di salah satu bridal ternama ibu kota. Kebetulan tadi Vicky baru pulang dari Malang, tadi malam ada show di sana. Sekarang mau pemotretan, ceritanya jadi pengantinnya. Sudah siap menikah belum? Ayo kita lihat proses fotonya. Mari begini. Ini saya fitting baju pengantin yang kedua. Habis ini langsung. Menyenangkan sekali memakai kebaya tuh, pasti selalu merasa jauh lebih cantik dibanding biasanya. My life is brilliant. Vicky Shu benar-benar cantik. Penampilannya kali ini membuat semua mata pria terperangah melihatnya. Namun sayang, di tengah kebahagiaannya mengenakan kebaya, terselip gundah yang bergemuruh di dalam hati. Hingga kini, Vicky belum mendapatkan seorang pria yang patut disebut sebagai calon pendamping hidupnya. Vicky memang sempat diberitakan dekat dengan Rizal, vokalis grup band Armada. Namun seiring berjalannya waktu, Vicky justru tampak masih menikmati statusnya sebagai jomblo. Meski demikian, Vicky tak menampik jika dirinya selalu berharap cepat mendapatkan sosok pria idaman yang akan menjadi pendamping hidupnya. Semua pasti pengen menikah kan, pasti pengen menikah, jadi ya tinggal nunggu pasangan aja. Kalau fitting beneran kayaknya nggak makeup ya, kecuali aku foto prewedding ya, bisa dibilang foto prewedding tapi suaminya mana gitu. Belum ada calon suaminya, masa foto prewedding sendirian kan nggak lucu. Ya, kecintaan Vicky Shu pada dunia fashion rupanya tak hanya pada kebaya tradisional saja. Dari penampilan sehari-hari maupun saat di atas panggung, Vicky tidak pernah lepas dari sepatu high heels-nya. Dan sebagai pelengkap penampilannya tersebut, Vicky ternyata banyak mengkoleksi beberapa sepatu high heels karya tangannya sendiri.
Sebenarnya awal menggunakan heels tuh lebih karena terapi, karena aku kan nggak pedean jadi bungkuk gitu jalan. Jadi gimana caranya biar posturnya lebih tegak? Aku pikir oh ya pakai heels gitu. Jika Vicky Shu disibukkan dengan aneka koleksi sepatunya, lain halnya dengan artis senior Desi Ratnasari. Di tengah gemerlapnya dunia selebritis, si teteh asal Sukabumi ini justru tampil cantik dengan balutan jilbab. Niat memakai penutup aurat ala wanita muslimah ini muncul ketika ia pulang ibadah haji di pertengahan tahun 2011 silam. Sebelum akhirnya yakin untuk mengenakan jilbab, wanita kelahiran 12 Desember 73 itu sempat ragu sehingga niatan tulus itu tertunda. Namun kini, dengan hati yang mantap, Ibunda Naswa Natania Hamzah ini kian yakin dengan keputusannya tersebut. Saya mulai kepikir untuk melakukan perubahan lah dalam penampilan berhijab gitu di Ramadan tahun lalu lah, tahun 2011. Mau ngelanjutin apa yang sudah saya niatkan dulu ketika saya menikah yang kedua kali, lalu kemudian saya bercerai, lalu kemudian saya merasa harus meriset program sehingga tidak menggunakan jilbab pada saat itu, terus kepikiran mau ngelanjutin yang niat yang dulu gitu. Penampilan baru Desi ini memang membuat dirinya terlihat semakin cantik. Bahkan kebiasaan baiknya itu tak lupa ditularkan kepada wanita-wanita muslimah lainnya. Hal tersebut terlihat saat ia diundang untuk menjadi pembicara dalam kegiatan yang digelar komunitas berhijab Balikpapan, Kalimantan Timur. Saya diundang untuk apalah istilah kerennya talk show kali ya, jadi bincang-bincang dan berkomunikasi dengan ibu-ibu, kakak, teteh, nenek, komunitas hijab di Balikpapan. Ya, dari segi fisik dan penampilan, Desi memang terlihat lebih cantik. Sayang, fakta di kehidupan nyata tak berbanding lurus dengan ketenangan hatinya tersebut. Hingga detik ini, mantan istri Ternadi Pramudia dan Sami Hamzah itu belum juga memutuskan untuk menikah lagi. Padahal, sudah hampir 7 tahun lamanya, Desi menjalin kasih dengan kekasih barunya yang juga seorang pengusaha bernama Irwan Dani Musri. Untuk saat ini sih saya belum memutuskan untuk akan mendaftarkan hubungan itu ke KUA, apapun itu bentuknya, mau istilahnya menikah dengan pesta lah, dengan enggak belum. Sampai sekarang sih apa yang ada di depan mata ini dijalanin dan nggak ada problem kok gitu. Kami memutuskan untuk menjalaninya seperti ini gitu. Mungkin berbeda dengan orang-orang atau dengan pendapat orang atau dengan penilaian orang atau pemikiran orang. Ya mungkin karena kita memang berbeda. Berusaha mah pasti berusaha, niat baik. Berdoa, selalu berdoa. Ujungnya kayak apa saya sendiri juga nggak tahu, saya cuma ngejalanin apa yang harus saya jalanin. Pesta besar sepak bola Eropa Euro 2012 sudah di depan mata. Tinggal 43 hari lagi event prestisius itu akan segera digelar. Nantikan Euro 2012 secara eksklusif tentunya hanya di RCTI. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita. Saya Hesti Purwodinata beserta segenap kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Simak terus kabar-kabari serta cek dan recheck dari hari Senin sampai Jumat pukul 14.30 tentunya hanya di RCTI Semakin Oke. Terima kasih dan sampai jumpa.